Mitra bisnis Gubernur Anies Baswedan mengaku akan menyatukan bangunan sekolah SD, SMP, dan SMA. Hal itu dilakukan salah satunya agar para siswa terbiasa menghargai perbedaan dan saling menghargai, sehingga diharapkan dapat menghilangkan praktek bullying atau perundungan yang marak terjadi belakangan ini. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan psikolog Auli Grasinta. Baik Bu Auli, bagaimana komentarnya? Oke, baik. Jadi gini, memang ada best practice ya, ada pengalaman baik dari beberapa sekolah yang terutama sekolah swasta yang sifatnya homogen ya, yang menyatukan ya. Banyak lah di Jakarta itu sekolah-sekolah swasta yang sifatnya homogen. Homogen dalam artian di sini mungkin ada satu afiliasi kelas strata sosial ekonomi, ada kesamaan dalam hal biasanya adalah sekolah beragama tertentu, atau sekolah ini adalah sekolah dengan kurikulum tertentu seperti National Plus dan sebagainya. Itu memang banyak di Jakarta yang menerapkan metode atau sekolah itu mulai dari bahkan dari TK ya, dari TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Dan di sekolah-sekolah ini kemudian hal-hal seperti bullying itu menjadi rendah ya. Memang ada best practice itu. Nah, tetapi sebenarnya problemnya itu bukan di penyatuan tingkat SD sampai dengan SMA-nya, tetapi pada value-value yang diterapkan dan diajarkan oleh sekolah-sekolah ini. Karena biasanya sekolah-sekolah ini sifatnya homogen, sangat berbeda dengan sekolah negeri terutama yang sifatnya sangat heterogen, mulai dari strata sosial ekonomi, pekerjaan orang tua, agama, itu sangat heterogen, begitu. Nah, ide bahwa ini kemudian disatukan itu lebih kepada dengan berbaurnya siswa ya dengan berbagai lintas angkatan itu kemudian menimbulkan pemahaman bahwa atau menimbulkan ya interaksi antar angkatan sehingga silo-silo atau batasan-batasan tiap angkatan ini bisa di-reduce gitu. Di sana di sekolah-sekolah ini juga banyak dilakukan kegiatan-kegiatan bersama gitu. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya ketika yang SD ini punya satu event, maka yang SMP dan SMA ikut hadir, ikut berkontribusi, ikut terlibat. Begitu juga ketika yang SMA punya kegiatan, maka adik-adiknya dari SD dan SMA juga dilibatkan. Nah, ini sehingga terjadi interaksi yang cukup baik, begitu. Nah, tetapi bullying ini dari zaman dulu sudah ada. Sekarang kok semakin terekspos ya oleh media dan ternyata sekarang banyak terjadi. Nah, bullying ini terjadi pertama adalah memang ada riwayat yang tidak dipotong, yang tidak terpotong begitu. Ketika bullying ini menjadi satu budaya ya di satu lingkungan dan ini terus menerus gitu. Seniornya melakukan bullying kepada juniornya. Nah, ketika junior menjadi senior, maka dia juga akan melakukan kepada juniornya kembali. Nah, ketika si junior ini kemudian menjadi senior, akan melakukan kepada, begitu terus. Nah, inilah yang harus dipotong. Circle inilah yang harus dipotong, begitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah penyatuan ini menjadi satu solusi? Iya, begitu. Tetapi jangan dilupakan bahwa yang lebih penting bukan menyatukan SD, SMP, SMA, tetapi menanamkan nilai bahwa bullying adalah perilaku yang tidak dibenarkan, perilaku yang tidak bisa ditoleransi pada tingkat manapun, dan pelaku bullying harus melakukan perubahan, harus diberikan edukasi agar bisa berubah. Itu yang jauh lebih penting daripada menyatukan, ya. Apalagi dengan kondisi kompleksitas Jakarta yang sedemikian rupa begitu ya. Penyatuan SD, SMP ini tentu akan menimbulkan ekses-ekses yang mungkin juga perlu dipikirkan lebih jauh begitu. Apa yang membuat seseorang melakukan bullying, Bu? Ya, penyebab pelaku bullying itu cukup banyak ya. Nah, namun salah satu permasalahan yang paling banyak dari pelaku bullying, penyebabnya adalah kondisi dari rumah, bukan di sekolah. Jadi anak-anak ini memang sudah membawa masalahnya dari rumah. Di rumah dia biasanya mengalami kekerasan juga. Jadi
buat dia kekerasan itu adalah salah satu solusi pemecahan masalah. Sehingga ketika dia berada di sekolah, ini juga dibawa begitu. Yang kedua, anak-anak ini membutuhkan pelampiasan atau membutuhkan media untuk show mereka punya power. Begitu. Jadi untuk menunjukkan kekuasaannya mereka kepada orang lain, nah mereka butuh media. Medianya dengan melakukan bullying. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menunjukkan kemampuan mereka di bidang yang lain. Gitu. Biasanya anak-anak yang melakukan bullying ini adalah anak-anak yang memang tidak berprestasi secara akademik, tidak berprestasi secara non-akademik gitu. Sehingga mereka butuh eksistensi ya dengan cara melakukan tindakan pembulian kepada orang yang dianggap lebih lemah gitu. Demikian psikolog Auli Grasinta. Saya Ari Yudhistira.